walking around these walls. I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Your promise still stands, great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands, this is my confidence, you've never failed
Hi, Mom. I bet you weren't expecting this. It's your favorite son. Hi, Mom. I just wanted to say that you're really special to me. My favorite thing about my mom is that every time we need her love, she's just always turning our frowns upside down. The one thing that you've taught me as I was growing up was always listening. Yeah, she loves me, she cares for me, and she's just a great mom. You've always been here for me, even in my lowest moment a couple of months ago when I was at the darkest point of my life. You were always there and you kept me safe, you kept me under your wings, and for that I will love you forever. Today, Mom, I want to honor you for sticking with me even when I seem difficult. I am so blessed to have learnt from you, and I just want to honor you. I want to take this opportunity to honor you for the amazing mother that you are. Today, Mom, I honor you because without you, I would not be the person that I am today. And I just pray that I'll be just as good of a mom as you are to me. Oh, that's the best gift ever. That's amazing. I did not expect that at all. Thanks for making me cry. You made my eyes sweat out. Love you. After watching that, it means that all the hard work and the tears and the self-doubt is worth it. I didn't think I was doing that good of a job. They've made it worth it. The fact that they came and did this for me is just, it's probably the best gift they've ever given me. Oh, they're such good kids. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia. Hari ini tanggal 12 Mei 2024. Khususnya hari ini di sini di Amerika kami sedang merayakan hari Mother's Day. Dalam rangka Mother's Day hari ini kita skip sebentar seri khotbah belajar dari kuasa dan perintah Tuhan atas hal-hal yang mustahil. Hari ini kita sama-sama mau belajar dari seorang tokoh wanita dalam Alkitab yang bernama Yokebed. Belajar dari Yokebed, seorang ibu atau seorang wanita hebat yang menghasilkan keturunan yang hebat. Ada dua bagian firman Tuhan yang ingin saya share kepada Bapak Ibu hari ini. Firman Tuhan yang sudah menjadi berkat menguatkan saya, kiranya menjadi berkat buat Bapak Ibu juga. Keluaran pasal 2 ayat 1-3 dari Perjanjian Lama, dan yang kedua dari Perjanjian Baru, Ibrani pasal 11 ayat 23. Mari sama-sama kita lihat bagian firman Tuhan ini. Keluaran pasal 2 ayat 1-3, demikian firman Tuhan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Yang kedua Bapak Ibu, kita lihat dari Perjanjian Baru, Ibrani pasal 11 ayat 23. Demikian firman Tuhan, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita lebih jauh melihat sama-sama bagian firman Tuhan ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini kami ada waktu lagi untuk duduk diam di sekitar firman-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa kiranya firman Tuhan belajar dari tokoh Yokebed ini, seorang wanita hebat dalam Alkitab yang sudah menjadi berkat menguatkan hamba. Kiranya menjadi berkat menguatkan untuk semua Bapak Ibu, semua yang sedang mengikuti ibadah online ini, yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini pagi hari ini. Khususnya ibu-ibu dalam rangka Mother's Day hari ini. Berfirmanlah, bersabdalah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya pernah baca sebuah buku berjudul Chicken Soup for the Christian Soul. Diceritakan di situ ada seorang ibu menuliskan tentang kisah hidupnya. Ibu ini punya 10 anak dan hidupnya sangat sibuk. Suatu kali dia membawa salah seorang anaknya yang berusia 3 tahun, yang bernama Len, untuk keluar bermain-main di park, di taman. Tapi diceritakan ibu ini bercerita, dimanapun kemanapun ibu ini pergi, si Len terus mengikuti dia kemana saja. Ibu tadi berusaha untuk menyenangkan hati anaknya,
Tapi dia juga terus bertanya kepada Len. Len, kenapa sih kamu nggak mau pergi main sama anak-anak yang lain? Sama teman-teman kamu yang lain di sana? Kenapa kamu selalu ikut sama mama kemana mama pergi? Kamu ikut. Bapak Ibu, Len tetap mengikuti ibunya mamanya. Walaupun diceritakan di buku itu, jari-jari kakinya sudah sakit, sudah luka. Karena terantuk sampai 5 kali. Karena terus atau mamanya terus bertanya, akhirnya Len menjawab kepada mamanya, Ma, guru Sunday School aku, guru sekolah minggu aku minggu lalu, bercerita dan meminta kita semua untuk berjalan terus mengikuti jejak kaki Yesus. Tapi saya ini kan tidak pernah lihat Tuhan Yesus, nggak bisa lihat. Jadi ya sudah, saya ikut jejak kaki mama saja. Bapak Ibu, menarik. Hasil penelitian ilmu psikologi mengatakan bahwa ketika seorang ibu meluangkan waktu untuk bermain dengan anak-anaknya, itu akan membawa dampak yang sangat besar bagi masa depan anak-anak mereka. Dan akan membuat anak-anak mereka mampu memahami banyak pelajaran-pelajaran penting tentang kehidupan. Dan yang lebih penting lagi, ibu yang selalu bermain atau meluangkan waktu bermain dengan anak-anaknya akan membuat anak-anak mereka kuat, tegar di kemudian hari. Khususnya dalam menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan kehidupan. Bapak Ibu, dalam hasil sebuah penelitian lain tentang masalah dalam dunia psikologi, khususnya dilaporkan bahwa anak-anak yang memiliki hubungan yang baik dengan ibunya, pada akhirnya bisa menjadi anak yang memiliki hati nurani dan juga mental yang lebih sehat. Mereka biasanya menunjukkannya dengan apa? Dengan meniru semua tingkah laku ibunya dalam hal-hal yang sederhana sekalipun. Nah, Bapak Ibu, bicara soal meniru, hasil dunia psikologi tadi, Bapak Ibu bisa bayangkan, atau ibu-ibu khususnya, bisa bayangkan jika anak-anak kita atau anak-anak itu meniru ibunya yang takut Tuhan. Meniru ibunya yang rajin dan suka berdoa. Meniru ibunya yang rajin ke gereja, tidak pernah absen ke gereja. Meniru ibunya yang penuh komitmen dalam menjalankan tiap-tiap pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Dimanapun. Meniru ibunya yang dikenal atau dia lihat sendiri ibunya sangat mengasihi dan banyak memberi bagi orang-orang yang miskin dan susah, bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Seorang ibu yang tidak egois. Bapak Ibu, di sini bisa dilihat betapa pentingnya kehadiran seorang ibu yang hidup takut Tuhan dan beriman. Khususnya atau apalagi di dunia sekarang ini. Dampak bagi anak-anak, bahkan dampak bagi dunia sangat luar biasa. Pasti akan menghasilkan keturunan atau anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang hebat pula. Oke, sedikit latar belakang dari kisah Yokebed ini, Bapak Ibu. Mengulang, Bapak Ibu mungkin sudah tahu, sudah pernah dengar. Kita tentu juga ingat seri khotbah bulan Maret sampai bulan April ketika kita belajar dari kitab Keluaran. Diceritakan, Yusuf membawa semua keluarga besarnya untuk tinggal di tanah Mesir demi menyelamatkan mereka dari masa kelaparan. Diceritakan keluarga Yusuf berkembang biak menjadi sangat banyak. Jumlah mereka yang banyak itu membuat Firaun, raja yang berkuasa pada waktu itu, menjadi ketakutan. Kenapa? Karena keluarga Yusuf tidak lagi hanya menjadi keluarga yang besar, tapi mereka juga sudah menjadi bangsa yang besar. Bahkan jumlah mereka melebihi jumlah bangsa Mesir. Karena itu Firaun, kalau Bapak Ibu ingat, dengan berbagai macam cara berusaha mengurangi populasi orang Israel dengan berbagai macam cara. Yang pertama, dengan cara penindasan, gagal. Yang kedua, dengan cara membunuh bayi laki-laki Israel, juga gagal. Dan terakhir yang ketiga, memerintahkan agar semua bayi laki-laki yang baru lahir dibuang ke Sungai Nil. Untuk apa? Dengan target, dengan goal, habis dimakan oleh buaya yang ganas di sekitar Sungai Nil. Nah Bapak Ibu, disinilah kisah seorang ibu Israel yang bernama Yokebed dimulai. Alkitab katakan seorang laki-laki dan dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan seterusnya. Nah Bapak Ibu, pelajaran apa buat kita dari Ibu Yokebed ini? Kalau Bapak Ibu lihat Alkitab, sangat sedikit informasi yang Alkitab catat tentang nama ini atau tentang ibu ini, tentang Yokebed ini. Sedikit sekali Bapak Ibu. Tapi ketika saya mencoba untuk mempelajari semua informasi yang ada, seberapapun yang ada dari Alkitab, Bapak Ibu, dari informasi yang sedikit ini, saya mendapatkan ada begitu banyak pelajaran penting dan berharga dari wanita hebat ini, dari Yokebed. Yang kiranya bisa menjadi berkat buat kita semua, khususnya buat ibu-ibu di hari Mother's Day hari ini. Tapi saya hanya ingin share Bapak Ibu, paling tidak ada 3 pelajaran penting dan berharga untuk kita dari kisah ini. Dari mana saya dapatkan 3 pelajaran berharga dan penting ini Bapak Ibu? Ya tadi, ketika saya mencoba untuk mempelajari mengenal Yokebed lebih jauh. Ada beberapa info yang dicatat oleh Alkitab. Yang pertama tentang identitas Yokebed. Yang pasti dia adalah seorang ibu yang saleh, kata Alkitab.
Apa artinya ibu yang saleh? Saleh artinya jujur. Saleh artinya hidup dalam kejujuran, tidak hidup dalam kelicikan. Saleh artinya setia dalam ibadahnya, menghormati Tuhan. Itulah Yokebed. Ia adalah ibu dari Harun, Miriam, dan Musa. Dia adalah orang Israel dari suku Lewi. Bapak Ibu, Yokebed adalah salah satu tokoh wanita yang dicatat ditulis dalam Alkitab. Ia adalah perempuan Lewi yang menikah dengan Amram, seorang laki-laki Lewi juga. Namanya hanya disebutkan 2 kali dalam Alkitab, yaitu Keluaran pasal 6 ayat 19 dan Bilangan 26 ayat 59. Keduanya dalam daftar silsilah. Nah, Bapak Ibu, walaupun sedikit info tentang identitasnya, hanya 2 kali dalam silsilah, tapi mengapa ibu ini penting? Karena sekali lagi dialah ibu dari nabi terbesar Israel, yaitu Musa. Kedua, itu identitasnya. Kedua, Bapak Ibu, saya lihat Alkitab juga mencatat tentang dilema yang dihadapi oleh Yokebed, atau masalah yang dihadapi oleh Yokebed. Dia tinggal di lingkungan yang menakutkan dan sangat berat. Kehidupan Yokebed tidak mudah. Bapak Ibu bisa baca Keluaran pasal 1. Dia termasuk dari seorang budak Israel yang bekerja bagi bangsa Mesir, yang sangat kejam pada waktu itu di bawah pemerintahan Raja Firaun. Tapi Yokebed adalah seorang wanita yang tidak gampang mengeluh. Sekali lagi bagi saya, wanita hebat. Tidak gampang mengeluh di tengah-tengah penindasan dan masalah yang sulit, yang berat. Tidak gampang menyerah dengan keadaan. Bayangkan, hidup yang dihadapinya sekali lagi sulit dan boleh dikatakan hampir mustahil untuk dilewatinya, Bapak Ibu. Ditambah lagi dia diharapkan oleh pemerintah pada waktu itu, oleh Firaun, untuk membunuh bayinya sendiri. Bapak Ibu, itu tentang masalah hidup yang dihadapi oleh Yokebed. Yang ketiga, Bapak Ibu, apalagi info yang saya dapatkan, keberanian wanita ini, keberanian Yokebed. Kenapa saya katakan dia hebat? Karena rupanya dia seorang ibu atau seorang wanita yang berani. Sekali lagi, hidupnya tidak mudah, bahkan sangat berat. Tapi Alkitab katakan dia berani. Keluaran pasal 2 ayat 1-2. Yokebed melihat keberanian 2 bidan, Sifra dan Pua, yang dengan berani menolak diam-diam perintah Firaun untuk membunuh bayi laki-laki Ibrani. Dan keberanian kedua bidan tadi, Bapak Ibu, rupanya menginspirasi Yokebed untuk juga berani melindungi, menyelamatkan bayinya semampu yang dia bisa. Yokebed memilih untuk lebih takut Tuhan daripada rasa takutnya kepada pemerintah yang berkuasa, kepada Firaun pada waktu itu. Bahkan dalam Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29b, Bapak Ibu baca Alkitab bagian firman Tuhan ini, apa firman Tuhan ini katakan? Kita harus menaati Allah daripada menaati manusia. Dan rupanya Yokebed mengikuti perintah Tuhan ini. Sudah sejak dari masa atau kitab Keluaran pasal 2 ayat 3. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Yokebed akhirnya harus menyerah untuk menyembunyikan bayinya, Bapak Ibu. Dia membuat keranjang kecil dari alang-alang untuk menaruh bayinya agar terlindung dari buaya dan menaruhnya di sungai Nil. Kira-kira seperti itu kisahnya. Dia meminta Miriam, anak perempuannya, untuk mengawasi adiknya, mengayun-ayun di atas sungai Nil. Bapak Ibu, saya melihat di sini Yokebed bukan seorang wanita yang hanya berani bodoh. Tapi dia berani karena apa? Karena imannya, karena dia percaya kepada Tuhan. Karena dia sudah menyerahkan semua situasi sulitnya ke dalam tangan Tuhan. Karena dia punya keyakinan bahwa Tuhan yang sudah memberkati dia dengan bayi itu, Tuhan yang sama juga akan melindungi, menjaga bayi itu. Dia hanya melakukan apa yang dia bisa. Tapi sisanya, dia serahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, dari identitas ini yang dicatat oleh Alkitab, yang saya katakan tadi sangat sedikit. Apa 3 pelajaran penting yang saya dapatkan? Yang pertama, Bapak Ibu, kenapa Yokebed adalah seorang wanita hebat? Yokebed adalah seorang wanita hebat karena dia meninggalkan warisan iman kepada anaknya. Dan dalam hal ini, iman yang ditunjukkan adalah iman yang selalu berjalan dalam hikmat Tuhan. Bapak Ibu, iman Yokebed nampak ketika dia percaya bahwa Tuhan akan melindungi bayinya. Dia percaya bahwa Tuhan sendiri akan menjaga anak itu. Bapak Ibu, saya yakin apa yang dilakukan Yokebed untuk melindungi, menjaga Musa, menaruhnya di sungai Nil, itu adalah hikmat dari Tuhan. Alkitab catat dia seorang wanita yang saleh, seorang ibu yang saleh. Itu berarti dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu berarti dia bertanya kepada Tuhan. Saya yakin Yokebed sebagai seorang ibu, dalam ketakutannya, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, langkah apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan? Dan Tuhan memberikan hikmat.
Iman Yokebed terlihat dengan hikmat yang dia dapatkan dari Tuhan. Yang dia miliki hanyalah iman kepada Allah Yahweh, Tuhan satu-satunya yang dia andalkan. Iman kepada Tuhan, imannya kepada Tuhan menurut saya sangat luar biasa. Dan iman itulah yang menghasilkan hikmat. Makanya sampai Ibrani pasal 11 juga mencatat, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Itu berarti karena iman orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut perintah raja. Bapak Ibu, Tuhan melihat iman Yokebed dan akhirnya menyelamatkan bayi Musa. Bayinya diberi nama Musa oleh putri Firaun. 40 tahun pertama hidupnya berada dalam perlindungan kerajaan dan segala kemewahan istana Firaun. Kita tahu kisah ini. 40 tahun kemudian Musa berada di tanah asing Midian, menjadi penggembala kambing domba. Dan 40 tahun berikutnya Musa memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian. Tuhan bekerja dengan iman Yokebed. Seorang ibu yang hebat, yang berhikmat, melahirkan seorang anak yang kemudian dipakai Tuhan. Sangat luar biasa. Melahirkan seorang anak yang dipercayakan oleh Tuhan satu pekerjaan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, Yokebed pada waktu itu mungkin tidak mengerti rencana Tuhan. Tapi imannya memimpin dia masuk dalam karya Allah bagi umatnya. Hikmatnya yang lahir dari imannya. Yokebed sebagai ibu melatih, mengajari tentang hidup beriman kepada Musa. Saya yakin itu. Iman yang mempercayai janji Tuhan kepada Israel. Bahwa mereka akan mewarisi tanah Kanaan dan menjadi bangsa yang besar dan memberkati dunia. Dia menanamkan dalam diri Musa tentang janji Tuhan. Tentang janji akan datangnya penebus di masa yang akan datang. Yokebed juga membantu membangun dalam diri Musa iman yang nantinya akan menjadi karakteristik hidupnya. Musa menjadi seorang pemimpin yang beriman, seorang pemimpin besar yang beriman. Tidak bisa lepas dari apa yang diajarkan oleh ibunya. Dia mengajarkan Musa untuk nantinya menjadi seorang laki-laki dewasa yang beriman dan juga bergantung kepada Tuhan. Serta percaya akan semua janji Tuhan. Bahkan Musa dipersiapkan dan dilatih oleh Yokebed untuk nantinya menjadi seorang Musa dewasa. Yang hidup penuh komitmen melayani Tuhan. Bahkan saya yakin dengan melihat kesabaran Yokebed dalam seluruh proses penyembunyian Musa sampai di akhirnya diadopsi oleh putri Firaun. Telah menjadi teladan penting bagi Musa juga. Untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh sabar dan setia. Bayangkan memimpin bangsa Israel yang besar yang tegar tengkuk. Jangankan Musa, Tuhan pun mereka lawan. Satu contoh Bapak Ibu, mungkin kita kenal tokoh ini, Susanna Wesley. Ibu dari 2 penginjil ternama. Penginjil yang sangat terkenal dalam sejarah gereja itulah John Wesley dan Charles Wesley. Susanna Wesley dicatat menghabiskan waktu 1 jam setiap hari untuk mendoakan 17 anak-anaknya. Selain itu ia membawa setiap anak untuk menyendiri selama 1 jam penuh dengan dia. Setiap minggu. Untuk apa? Untuk belajar atau membahas hal-hal rohani. Sehingga Bapak Ibu, apa yang terjadi? Karena kesetiaannya dalam mengarahkan anak-anaknya kepada Allah, kepada Tuhan. John dan Charles Wesley khususnya tumbuh besar, menjadi seorang pemimpin besar, pemimpin gereja, dan memberi pengaruh yang besar pada masa itu. Bahkan pengaruh John dan Charles Wesley berdampak sampai hari ini, sampai detik ini. Yang kedua Bapak Ibu, iman Yokebed saya lihat nampak jelas ketika dia melepaskan masalahnya dalam tangan Tuhan. Di sini saya lihat kenapa dia wanita hebat. Karena Yokebed meninggalkan warisan iman kepada anak-anaknya dalam hal berserah total kepada Tuhan. Apapun kondisi hidup yang dihadapi. Meninggalkan warisan iman kepada anak-anaknya, memberikan teladan dalam menyerahkan tiap-tiap pergumulannya kepada Tuhan saja. Melepaskan semua masalahnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menyediakan dirinya bagi Yokebed ketika dia menaruh kepercayaannya kepadanya. Nah Bapak Ibu, pertanyaan buat kita. Ibu-ibu pada zaman sekarang dengan tugas tanggung jawab yang begitu besar. Dengan mungkin tiap-tiap pergumulan masalah yang ibu-ibu hadapi juga. Apakah ibu-ibu percaya Tuhan hari ini? Apakah ibu-ibu melepaskan, membiarkan Tuhan bekerja dalam hidup ibu-ibu hari ini? Atau kita semua juga? Apakah Bapak Ibu dan saya, kita juga hari ini mempercayai Tuhan? Satu-satunya yang dapat menolong kita. Apakah kita juga melepaskan atau belajar untuk hidup berserah, menyerahkan tiap-tiap pergumulan kita seberat apapun kepada Tuhan? Apakah kita
ibu-ibu mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah ibu-ibu mempengaruhi orang lain juga, khususnya keluarga ibu-ibu, anak-anak, dengan menjalani kehidupan yang saleh seperti Yokebed? Ingat dan lihat, iman Yokebed adalah iman yang penuh dengan pengorbanan, yang rela sekali lagi melepaskan keinginannya untuk mengontrol hidupnya sendiri, tapi menyerahkan persoalannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, anak-anak kita bukan milik kita. Mereka adalah titipan Tuhan bagi kita. Karena itu, persoalan mereka adalah persoalan yang harusnya kita bisa bawa kepada Tuhan sebagai pemilik hidup mereka. Dan saya yakin itulah yang Musa lihat dan pelajari dari ibunya. Itulah teladan warisan iman yang diberikan Yokebed kepada Musa. Menyerahkan tiap-tiap pergumulannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, di tengah dunia yang makin jahat ini, jadilah ibu atau khususnya ibu-ibu. Jadilah ibu seperti Yokebed yang tidak gampang menyerah dengan tekanan zaman dan arus dunia yang jahat. Majulah terus dengan iman, dengan doa, dengan pengorbanan, dengan air mata, dengan keyakinan penuh kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan satu-satunya. Yang ketiga, Bapak Ibu. Yang pertama tadi lihat, wanita hebat. Yokebed ini adalah wanita hebat karena dia meninggalkan warisan iman. Dengan apa? Berjalan dalam hikmat Tuhan. Berjalan dalam takut Tuhan. Dan yang kedua, Yokebed adalah wanita hebat karena dia meninggalkan warisan iman kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, kepada Musa. Dengan memberikan pelajaran atau teladan penting, melepaskan, berserah kepada Tuhan secara total, melepaskan semua pergumulannya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, lihat berkat apa yang saya dapat. Yokebed akhirnya dicatat mendapatkan berkat ganda dari Tuhan. Akhirnya Yokebed hidup dalam berkat ilahi. Hidupnya diberkati Tuhan. Kesetiaan, keberanian, iman, dan pengorbanan Yokebed ada harganya. Tuhan menghargai itu dan memberikan reward, memberikan hadiah bagi Yokebed. Bayi Yokebed tidak hanya diselamatkan, atau Musa tidak hanya diselamatkan, tapi ia juga dibayar. Yokebed dibayar untuk merawat hingga ia disapih. Seorang tokoh gereja bernama Ralph Wingate dalam bukunya Seeing Him menulis kalimat yang menarik. Tuhan menghormati iman Yokebed dengan mengangkat putranya dari hukuman mati ke posisi kerajaan di rumah Raja Mesir. Bapak Ibu, lihat, Tuhan selalu memberi pahala pada iman yang taat. Seringkali kesetiaan berarti melepaskan sesuatu yang tidak dapat kita pertahankan dan percaya bahwa Tuhan mempunyai sesuatu yang lebih baik. Dan ingat, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Keluaran pasal 2 ayat 5-8. Kalau Bapak Ibu baca, saya yakin ini bukan suatu kecelakaan. Bukan satu kebetulan ketika putri Firaun akhirnya melihat bayi laki-laki cantik dan elok itu dan mendengarkan tangisannya. Dia merasa kasihan kepadanya. Tuhan menyebabkan, bagi saya, Tuhanlah yang menyebabkan putri Firaun akhirnya berbelas kasihan kepada bayi Musa. Dia tahu bahwa ini bayi Israel. Tapi akhirnya dia menyelamatkan Musa. Tuhan memang mempersiapkan Yokebed untuk merawat anak itu. Atau merawat Musa dengan upah yang diberikan oleh putri Firaun. Bapak Ibu, tantangan sekarang buat kita semua. Dari 3 pelajaran berharga yang kita dapatkan dari wanita hebat ini, dari Yokebed. Saya selalu sampaikan di setiap hari Mother's Day. Mungkin kita tidak akan sanggup atau tidak akan pernah cukup untuk membicarakan, menyebut semua hal yang baik tentang ibu atau mama kita. Tapi mari kita coba, dan kalau kita tidak bisa, kiranya Tuhan sendiri yang melengkapi dan menolong kita untuk menyempurnakannya. Sehingga semua ibu, semua mama kita, entah itu dia sudah bersama Tuhan di sorga, maupun dia masih ada bersama-sama dengan kita, mereka disenangkan. Sekali lagi, inilah kesempatan Bapak Ibu untuk membuktikan rasa cinta kita kepada mereka. Walaupun kalau mereka sudah tidak ada, dia tidak ada waktu lagi. Kalau mereka masih hidup, biasanya disia-siakan. Waktu sudah meninggal, orang berusaha untuk menunjukkan rasa cintanya. Terlambat Bapak Ibu. Alkitab mencatat bahwa Yokebed adalah salah satu ibu terbaik mungkin dalam sejarah Alkitab dan sejarah umat Tuhan. Tapi saya yakin, tidak saja dalam seluruh kisah Alkitab, tapi dalam dunia ini, termasuk dalam hidup kita, ada begitu banyak banyak mama-mama atau ibu-ibu hebat lainnya. Bagi kita yang ada di sini atau yang sedang menonton ibadah online, ini pasti juga akan mengatakan bahwa ibu saya juga adalah wanita yang hebat. Seperti saya juga. Bagi saya ada banyak mama di dunia ini, tapi hanya ada satu mama yang hebat bagi saya.
Hanya ada satu Rose, itu nama mama saya, yang hebat. Hanya satu Rose di dunia ini, dialah yang terbaik bagi saya, yang Tuhan berikan, yang telah melahirkan saya ke dalam dunia ini. Saya bisa ada sebagaimana saya ada sekarang, karena mama saya. Mama yang sudah memberikan kandungannya didiami saya selama kurang lebih 9 bulan, dan yang telah menderita rasa sakit yang luar biasa ketika harus melahirkan saya ke dalam dunia ini. Dialah manusia terhebat dalam hidup saya. Dialah sang manusia super, wanita hebat bagi saya. Dialah Yokebed bagi saya. Saya yakin kita pun berpandangan yang sama tentang mama ibu kita. Tidak akan ada yang pernah menyamai mereka. Mereka semua adalah sang manusia hebat bagi kita. Sehingga Bapak Ibu, mengakhiri bagian ini Bapak Ibu, bagian firman Tuhan ini, saya ingin menantang kita semua. Yang pertama, tantangan buat para ibu. Kiranya firman Tuhan hari ini memberikan pelajaran berharga buat ibu-ibu semua. Mungkin ibu-ibu bukan ibu yang kaya, bukan ibu yang cantik, atau bukan wanita yang kaya, bukan wanita yang cantik, bukan wanita yang terkenal. Tapi jadilah wanita-wanita atau mama-mama hebat, mama-mama super bagi anak-anak kalian. Jadilah Yokebed masa kini yang selalu memberikan pengaruh besar, pengaruh rohani kepada anak-anak kalian. Jadilah ibu yang beriman dan bijaksana seperti Yokebed bagi anak-anak ibu-ibu sekalian. Sehingga ketika anak-anak kita menjadi dewasa, dia pun akan bersaksi kepada pasangannya, kepada anak-anaknya, bahwa dia memiliki ibu yang hebat, bukan karena kaya, bukan karena cantik, bukan karena terkenal di dunia, tapi karena hidup beriman dan hidup dalam kekudusan, hidup mengandalkan Tuhan. Dikenal karena kesalehannya. Dan bagi ibu-ibu, jika ibu-ibu merasa gagal hari ini menjadi seorang ibu yang hebat bagi anak-anak kalian, tentunya saya di sini sedang tidak bicara menjadi ibu yang sempurna, tidak sama sekali. Tapi kalau ibu-ibu merasa, tidak ada kita yang sempurna di sini. Tapi kalau ibu-ibu merasa gagal, tidak ada kata terlambat. Hari ini mintalah Tuhan memberi kemampuan kepada ibu-ibu hari ini. Panggil anak-anak. Mintalah maaf dan berjanji dengan waktu yang masih Tuhan berikan, bahwa engkau akan menjadi seorang ibu yang nantinya akan mewariskan warisan-warisan rohani yang bersifat kekal. Itulah warisan iman. Panggil mereka. Yang kedua, buat para suami, bapak-bapak, laki-laki, jadilah pasangan yang sepadan dan sejalan. Doakan dan supportlah istri Anda atau istri bapak-bapak, istri kalian selalu. Jadilah pasangan partner yang rohani juga. Tunjukkanlah di depan umum dan di depan anak-anakmu bahwa engkau mengasihi istrimu. Sehingga ketika anak-anakmu besar nanti dia juga akan menyaksikan kepada pasangannya dan anak-anaknya dan keturunannya bahwa dia punya ayah atau papa yang mengasihi mamanya. Mama saya bisa menjadi wanita hebat karena papa saya supporter utamanya. Amin, bapak-bapak. Papa saya selalu mensupport dan membuat mama saya semakin percaya diri. Kita memang bukan manusia sempurna sekali lagi, bapak-bapak, tapi istri kita juga bukan manusia sempurna seperti kita. Jangan mau menjadi orang yang sombong dan keras kepala. Bantulah istri kita. Ambillah waktu untuk mendoakan mereka dengan anak-anak. Supportlah mereka, kasihilah mereka, agar mereka terus menjadi istri yang bijak bagi kita, tapi juga mama yang bijak bagi anak-anak kita. Terlalu banyak cara-cara praktis untuk membantu mensupport mereka. Saya sering sampaikan, dengarkanlah ketika mereka berbicara atau bercerita. Bantulah meringankan tugas mereka dengan membuang sampah, mengurus laundry misalnya. Kalau kita yang di sini, melipat tempat tidur, buat sarapan untuk anak-anak. Bantulah mereka masak nasi, potong bawang, cuci piring mungkin. Praktis sekali. Tapi itu akan sangat berarti buat mereka. Terakhir untuk bapak-bapak atau suami, ingat satu hal. Kitalah yang seharusnya terlebih dahulu menjadi laki-laki atau suami yang bijak dan takut Tuhan sebenarnya. Kitalah yang harus terlebih dahulu menjadi teladan bagi istri dan anak-anak kita, bagi keluarga kita. Yang terakhir bagi anak-anak, anak laki-laki pertama, berdoalah dari sejak usia dini, sejak sekarang, agar nanti ketika engkau dewasa, Tuhan memberikan engkau teman hidup dan istri yang benar-benar hidup dalam kekudusan, hidup saleh, hidup takut Tuhan, hidup beriman, hidup mengasihi sesama, hidup tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan orang lain yang susah, yang membutuhkan. Berdoalah agar nanti engkau mendapatkan seorang istri yang juga akan menjadi kebanggaan dari anak-anakmu. Sedangkan bagi anak perempuan, berdoalah agar nanti engkau juga dapat menjadi wanita-wanita hebat seperti Yokebed yang akan menghasilkan Musa-Musa masa kini. Menghasilkan pemimpin-pemimpin rohani yang kuat iman, tegar dalam menghadapi berbagai kemelut kehidupan. Sedangkan buat kita semua, anak-anak, jika kita atau jika engkau sekarang masih mempunyai seorang ibu, ibumu masih hidup,
Hormatilah dia, cintailah dia, berterima kasihlah selalu kepadanya, mulai dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Sekali lagi, kalau dia sudah tidak ada, dia sudah pergi, terlambat. Selama dia hidup, hormatilah, cintailah, berterima kasihlah kepadanya. Maukah kalian atau maukah kita mengambil waktu untuk bersyukur jika ibu kita masih ada? Karena ada banyak mungkin di antara kita sekali lagi yang sudah tidak punya ibu di sini. Atau mungkin yang sedang mengikuti ibadah online ini. Pakailah waktu yang ada untuk mendoakan mereka, mensupport mereka untuk dapat menjadi seorang ibu yang bijak, yang beriman, yang hebat seperti Yokebed. Tidak hanya itu, tapi maukah kita berjanji untuk memakai kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk mengasihi mereka dengan tulus, meningkatkan rasa respek kita kepada mereka, dan kalau Tuhan memberi kita kemampuan, balaslah semua kebaikan dan pengorbanan mereka selama ini untuk kita, sebelum dia pergi, sebelum dia hilang. Ada begitu banyak orang, mungkin termasuk saya yang saya sudah pernah cerita kepada Bapak Ibu. Kita tidak pernah punya waktu untuk membalas kebaikan ibu kita. Tidak ada waktu, karena mereka telah pergi. Sehingga kalau masih ada, ibu kita masih hidup sekarang. Mungkin ini tantangan buat kita. Bapak Ibu, sebagai kesimpulan dan penutup, sekali lagi, kita belajar dari Yokebed, wanita hebat yang menghasilkan keturunan hebat hari ini. Yokebed adalah seorang ibu saleh yang meletakkan dasar bagi Musa selama 5 atau 6 tahun pertama hidupnya. Bapak Ibu yang selalu mengikuti counseling saya dan Ibu Sarah, atau pasangan-pasangan yang menikah yang mengikuti konseling pranikah dengan saya dan Ibu Sarah. Ingat, saya selalu ingatkan. Ingat, 0 sampai 5 tahun. Masih ingat? 0 sampai 5 tahun. Ini benar-benar adalah masa-masa emas untuk kita menanamkan sesuatu, mengajarkan sesuatu, meninggalkan warisan iman kepada anak-anak kita. 0 sampai 5 tahun. Lihat Yokebed. Alkitab catat, benar, 5-6 tahun pertama hidupnya. Yokebed adalah pengaruh utama yang digunakan oleh Tuhan selama bertahun-tahun awal pembentukannya dalam mempersiapkan Musa untuk satu panggilan agung Tuhan, untuk memimpin umat Israel, umatnya keluar dari perbudakan di Mesir. Bapak Ibu atau Ibu-Ibu, sekali lagi khususnya dalam rangka Mother's Day, tidak ada pengaruh yang lebih besar terhadap kehidupan seorang anak daripada pengaruh seorang ibu atau dari mamanya, ibunya yang hidup takut Tuhan. Saya mau tutup bagian firman Tuhan ini dengan 2 contoh hamba Tuhan. Yang pertama, seorang pengkhotbah G. Campbell Morgan. Diceritakan memiliki 4 putra dan mereka semua menjadi penginjil dan hamba Tuhan. Semuanya. Pada sebuah acara reuni keluarga, seorang teman bertanya kepada salah satu putranya, "Morgan mana yang merupakan pengkhotbah terhebat dari kalian semua?" Sementara anak laki-laki itu memandang ayahnya, salah satu anaknya menjawab, "Morgan yang terhebat adalah mama, adalah ibu." Ibu adalah pengkhotbah terbesar. Banyak ibu yang telah banyak melakukan nasihat kepada anak-anaknya, baik mereka anggap itu sebagai nasihat atau tidak. Yang kedua, Thomas Edison. Thomas Edison pernah berkata, "Saya tidak memiliki ibu saya lama, tapi dia memberikan saya pengaruh yang telah bertahan sepanjang hidup saya. Dampak terindah dari pelatihan awal darinya tidak akan pernah hilang dari hidup saya. Jika bukan karena penghargaan dan keyakinan ibu kepada saya pada saat kritis dalam pengalaman saya seharusnya tidak pernah menjadi seorang penemu seperti sekarang. Saya akan terus selalu menjadi anak yang ceroboh, tapi dengan ibu yang dengan mental yang sangat kuat telah mengubah hidup saya 180 derajat. Kehidupan berawal dari ibu. Tempat tangis pertama, tempat setiap suka dan duka, tempat hati selalu kembali. Kasih murni tanpa celah, bahkan ketika tiada tempat dalam hidup ini, selalu ada ibu di sana. Setia membuka hati bagiku. Ibuku, guruku, dokterku, penasihatku, pelindungku, pendoaku. Ibu, sosok terbesar dan terberat. Tiada yang dapat menggantikannya.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami belajar lagi dari seorang tokoh hebat, seorang wanita hebat dalam Alkitab, itulah Yokebed. Hamba berdoa kiranya pelajaran dari Yokebed yang sudah hamba share, yang sudah menjadi memberkati hamba juga, yang sudah hamba share bagikan hari ini, menjadi berkat menguatkan untuk semua kami yang mendengarkan, secara khusus untuk ibu-ibu. Hamba berdoa untuk semua ibu-ibu, apapun pergumulan, masalah, kegagalan yang mereka hadapi. Tapi Tuhan tolong supaya semua mereka menjadi ibu-ibu yang hebat. Kalau mereka gagal hari ini, tidak terlambat. Tuhan, tolonglah mereka, supaya di masa yang akan datang mereka akan menjadi berubah, menjadi ibu yang hebat pula. Sehingga mereka pun bisa menghasilkan keturunan anak-anak yang hebat seperti Yokebed. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh seluruh rangkaian ibadah hari ini secara khusus melalui kebenaran firman Tuhan hari ini dalam rangka Mother's Day. Sekali lagi Happy Mother's Day untuk semua ibu-ibu yang di sini, di Amerika yang merayakan Mother's Day. Tuhan berkati ibu-ibu sekalian. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.